Halo, ketemu lagi teman-teman trader semuanya. Jadi video kali ini saya akan membahas masih melanjutkan bagaimana belajar trading part yang ketiga. Kalau yang part pertama kita sudah belajar, sudah mendengarkan bagaimana belajar trading otodidak. Lalu part yang kedua kita juga sudah tampilkan bagaimana belajar trading kalau mengikuti pelatihan. Nah, kali ini sedikit agak berbeda, yaitu bagaimana belajar trading dalam arti tahap-tahap tradingnya, tahap-tahap yang harus dilalui. Sekali lagi, penting sekali kita belajar trading, karena sebagian besar orang mengatakan trading forex itu berbahaya, namun saya mengatakan bahwa investasi apapun, jika kita kurang pemahaman, kurang pengetahuan, maka juga berbahaya. Maka kita perlu belajar. Oke? Nah, di sini saya menyajikan tahap-tahap belajar trading. Artinya bukan tahap-tahap, dari trader pemula, lalu menjadi trader menengah, menjadi trader yang matang, dan seterusnya. Bukan. Jadi bukan level-level seorang trader, gitu ya. Namun juga bukan dalam arti tahap-tahap materi yang harus dipelajari dari basic dulu, lalu apa indikator lah, lalu apa atasnya lagi dan lain-lain. Bukan tahap-tahap materi. Jadi bukan level-level trader, tetapi juga bukan tahap-tahap materi. Namun saya lebih menekankan pada tahap-tahap metodologi. Artinya apa? Tahap-tahap yang harus dicermati kalau belajar trading itu sebaiknya bagaimana sih? Ya, setidaknya ada 3 tahap yang ingin saya jabarkan, yang ingin saya sajikan. Ya. Yang pertama, jadi kalau Anda belajar trading, pertama-tama Anda harus paham konsep, understanding. Jadi misalkan Anda belajar suatu teknik tertentu, Anda harus paham mengapanya, ya, mengapa. Jadi yang pertama paham, nanti kita kupas. Paham itu apa saja, understanding itu apa. Lalu tahap yang kedua adalah setelah paham, Anda harus turun dari pemahaman ke praktis, ke latihan. Ya. Jadi tahap kedua setelah paham, latihlah. Berlatih. Nanti kita juga jabarkan tahap penguasaan keterampilan atau skill ini seperti apa. Bagaimana kita melakukannya. Yang ketiga adalah tahap penguasaan diri, penguasaan mindset kita, self-control kita terhadap trading kita. Ya, jadi ada 3 tahap. Tahap pertama penguasaan konsep, tahap kedua keterampilan skill, di mana tahap 1 dan 2 itu kita bisa berlatih dengan menggunakan akun demo, sementara tahap yang ketiga penguasaan mindset, penguasaan diri, mau tidak mau kita harus menggunakan akun real. Dan itu nanti juga ada tips-tipsnya. Bagaimana kita mesti menggunakan akun real. Oke, mari kita bahas satu persatu. Karena sekali lagi saya tekankan pentingnya belajar. Pentingnya belajar karena supaya kita tidak terbuai oleh mimpi-mimpi cepat kaya dari trading. Ya. Karena tidak mungkin hari ini kita menanam, besok langsung memetik hasilnya. Ini adalah satu proses yang harus kita lalui. Oke, mari kita kupas satu persatu. Ya. Yang pertama adalah tahap pemahaman konsep. Apa maksudnya? Ya. Maksudnya adalah setiap kali Anda belajar suatu teknik atau belajar suatu teori atau apapun, secara kritis Anda harus selalu bertanya mengapa. Mengapa? Ini penting. Jadi misalkan Anda belajar suatu teknik, katakanlah candlestick, ya kan? Oh, ini candlestick reversal. Pola ini pola reversal. Yang harus Anda tanyakan, mengapa menjadi pola reversal? Maksudnya apa? Kok menjadi pola reversal? Ya, jadi ini yang penting. Dalam tahap pemahaman konsep, secara kritis bertanyalah mengapa.
Kenapa ini penting? Mengapa pertanyaan mengapa ini penting? Supaya Anda mendapatkan maknanya. Anda bukan hanya copy paste dari yang diajarkan tutor menjadi Anda, enggak. Tetapi Anda secara kritis bisa ikut berpikir. Mengapa harus begitu? Karena banyak sekali pola-pola, konsep-konsep yang diajarkan itu sangat ideal. Sangat ideal. Sementara banyak orang bilang, kalau misalkan tren aja di dalam kelas, tren dalam kelas itu higher high, higher low, higher high, higher low, itu tren naik misalkan. Itu di dalam buku, di dalam kelas. Tapi kenyataannya ketika kita masuk ke chat, kadang-kadang tren waktu saat trade itu tidak seindah itu misalkan. Trennya jadi ruwet. Nah, kalau Anda tahu mengapa tren naik itu higher high, higher low, higher high, higher low, maksudnya apa? Nah, di situ Anda juga saat tren ini sedang ruwet, Anda bisa menerapkan. Oh, ini sesuai enggak? Ini apakah disebut tren naik atau bagaimana? Jadi pertanyaan mengapa itu penting karena apa? Karena Anda harus menghadapi pasar yang bergejolak, pasar yang tidak selalu sama dengan ideal yang ada di dalam kelas, yang ideal yang ada di dalam buku. Dan Anda harus bisa menafsirkan kenyataan yang ada di dalam chart itu berdasarkan ideal yang Anda pelajari dalam buku tadi. Nah, kalau Anda tahu maknanya, Anda bisa menerapkan. Pasti. Jadi tidak harus persis sama dengan yang ada di buku, namun saat muncul yang sedikit modifikasi dari pasar, Anda bisa menerapkan. Contoh misalkan ini ada gambar, ada garis rectangle hijau, di situ ada sell limit. Anda boleh sell limit di situ. Pertanyaannya mengapa sell limit di situ? Ya kan? Lalu akan dijelaskan, oh di situ adalah area supply. Pertanyaannya lagi, mengapa area supply? Dan maka Anda akan belajar bagaimana mengidentifikasi area supply. Kenapa di situ menjadi area supply, menjadi area tunggu? Karena di situ telah terjadi konsolidasi, kemudian turun, menembus line breaking, dan terjadi istilahnya drop, equilibrium drop, atau drop, base drop. Nah, ketika drop yang terakhir ini turun dengan signifikan, di situ area kita menurun. Itu adalah area supply. Ketika jelas seperti itu, Anda punya konsepnya, Anda paham maknanya, ketika ketemu dengan chart yang mungkin sedikit berbeda atau kurang lebih sama, Anda bisa menerapkan. Jadi pertanyaan mengapa itu sangat penting. Ya. Atau mungkin Anda belajar dengan menggunakan indikator misalnya, moving average. Jadi dikatakan misalkan di gambar yang saya tunjukkan, ada moving average 12 dan moving average 9. Kalau terjadi dead cross turun, maka Anda boleh sell. Maka pertanyaan yang harus Anda ajukan sebetulnya mengapa moving average 12 dan moving average 9? Mengapa kok tidak moving average yang lain? Ya kan? Ini penting. Kenapa? Karena Anda akan paham, oh moving average ini terjadinya seperti ini, rumusnya begini, di time frame misalkan H4 ini cocoknya dengan 12 dan 9 misalkan. Bagaimana kalau saya pindah time frame? Apakah masih sama? Ini yang penting. Jangan telan mentah. Tutornya bilang, ya pasang moving average 12, pasang moving average 9, silakan. Nah, bahaya. Anda nggak ngerti apa-apa. Pokoknya ikut kata tutor. Maka tutor yang baik juga harus bisa menjelaskan mengapa dia menggunakan moving average 9 dan 12. Kenapa tidak yang lain? Kenapa tidak 10 dan 25 misalnya? Jadi pertanyaan mengapa ini penting. Nah, oke, itu tahap pertama. Setelah Anda menguasai tahap pertama, Anda paham konsep-konsepnya, yang harus dilakukan adalah yang kedua, Anda harus tahap bisa menguasai skill-nya. Jadi kalau di yang pertama tadi sudah paham konsep, Anda harus bisa menerjemahkan konsep itu ke dalam chart Anda. Menjadi suatu latihan. Ya, latihan terus. Kenapa? Karena kalau Anda tidak latihan,
dalam trading ini latihan sangat penting. Anda seperti belajar berenang lewat YouTube. Ya kan? Orang yang belajar berenang lewat YouTube, dia bisa, wah, tahu gaya dada, daya kata, gaya yang lain-lain. Dia mungkin bisa juga menjadi wasit, menjadi juri renang, tapi belum tentu ketika dia masuk ke air, dia akan selamat. Ya kan? Nah, maka latihan ini penting untuk menerjemahkan, mengejawantahkan dari konsep yang Anda kuasai ke dalam kenyataan, ke dalam dunia nyata. Nah, untuk belajar di dalam MetaTrader kita, penguasaan skill ada dua cara, yaitu satu menggunakan data histori, data masa lalu. Ya, setelah Anda kuasai data masa lalu, Anda juga bisa lalu menerapkan ke yang data masa kini, yang running price. Kenapa? Karena Anda harus sampai pada tahap running price, sampai kepada ujung chart Anda. Karena Anda tradingnya menggunakan chart sekarang ini, data masa kini, Anda tidak trading di masa lalu. Namun masa lalu juga bisa Anda gunakan untuk belajar. Jadi contoh misalkan ini, gambar ini menunjukkan adanya candle, hammer, misalkan ada pola hammer di masa lalu ini kan. Oh, masa lalu ada hammer, Anda bisa belajar. Anda pasang Fibonacci-nya, Anda lihat di atasnya ada resisten, kemudian Anda juga tahu kalau model seperti ini, maka ketika muncul candle baru, hammernya close, saya bisa buy. TP-nya kurang lebih di area 161 misalkan. Stop loss-nya di area garis biru yang di bawah itu. Ya, jadi ini data masa lalu. Nggak percuma, jangan sungkan, perbanyaklah masa lalu dulu, yang banyak Anda hafal, Anda oke, lalu baru carilah di ujung-ujung harga. Kalau Anda sudah menguasai masa lalu, ketika pola itu muncul di harga sekarang, Anda sudah nggak kagok lagi. Ya, Anda sudah nggak canggung lagi untuk melakukan trading. Jadi, data histori juga penting untuk latihan, untuk supaya Anda terbiasa melihat pola. Karena kalau Anda langsung loncat ke data sekarang, mungkin Anda masih canggung. Tapi kalau Anda sudah lihat data masa lalu, Anda kemudian terbiasa melihat pola-pola itu, kemudian Anda ketemu, mencari di running price sekarang ini, Anda ketemu, Anda bisa eksekusi. Contohnya misalkan seperti ini. Ya. Jadi misalkan di sini saya lihat di bawah ada pola twister, ya kan? Di bawah ada pola twister, harga sudah masuk ke area-area di bawah, maka saya akan melakukan buy dengan resiko yang kecil, stop loss di bawah ini, di bawah shadow bawah ini. Tetap pakai stop loss. Dan ini eksekusi, ini trading. Kenapa? Sebelumnya saya sudah terbiasa melihat, mencari pola twister bottom, ya kan? Lalu kira-kira TP-nya di mana? Oh, TP, saya lihat apa? Oh, di atas ada supply and demand area. Jadi saya letakkan TP saya sebelum supply and demand area. Saya letakkan di sana. Dan di area supply and demand itu saya bisa cari juga peluang untuk sell. Ya, peluang untuk sell di area di situ. Karena kemungkinan harga posisi sekarang kan sudah membentuk lower low, lower high, lower low, lower high. Jadi kalaupun harga naik menyentuh area itu, kemungkinannya akan. Jadi ini tekanannya pada data yang sekarang, order yang sekarang. Saya bisa order di area yang sekarang karena saya sudah terbiasa melihat data masa. Ya, jadi itu untuk penguasaan skill. Harus dilatih. Yang ketiga adalah tahap latihan psikologi. Tahap latihan psikologi ini mau tidak mau harus terjadi di akun real. Nah, kalau akun real, maka Anda harus membuat jenjang. Jangan dari akun demo langsung akun real standar yang besar. Jangan. Masuk dulu, misalkan di XM ada akun mikro. Gunakan akun mikro dulu. Jangan besar-besar dulu. Untuk menjembatani antara apa yang sudah Anda pahami, apa yang sudah Anda latih di akun demo, Anda sekarang trading real. Pasti juga akan berbeda psikologi. Ya, pasti akan berbeda.
coba terapkan teknik set and forget. Jadi setelah order sudah tidak usah dilihat-lihat, tidak usah dikutak-kutik lagi dulu. Ya, toh ini masih dalam pembelajaran. Dan terapkan money management ya, yang sederhana boleh, buat jurnal kredit. Kapan-kapan saya akan membuat materi mengenai money management dan jurnal kredit. Ya. Nah, jadi itu untuk melatih psikologi Anda. Kuat nggak Anda tidak melihat? Kuat nggak Anda ketika terfloating plus profit Anda tergoda untuk plus atau tidak? Ketika floating minus Anda tergoda untuk menggeser stop loss atau tidak? Ini penting. Dan semua harus dicatat di jurnal. Jadi itu teman-teman 3 tahap belajar trading. Yang pertama kuasai, pahami konsepnya. Yang kedua harus dilatih. Yang ketiga cobalah berlatih mengendalikan diri. Dan ini hanya bisa dilakukan di akun real. Kalau yang nomor 1 dan 2 tadi bisa di akun demo. Kalau yang ketiga harus di akun real. Nah, jadi tetaplah sadis, sabar, dan disiplin. Jadi tetap belajar, jangan berhenti ketika lelah. Berhentilah ketika memang semuanya sudah dikuasai dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam.